Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal zalimun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan totalitas, loyalitas, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap seruan iman pasti ada takwa. Setiap orang yang beriman diajak untuk senantiasa meningkatkan level takwa. Setiap manusia diajak buat beriman kepada Allah, setiap orang yang beriman diajak buat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini masjid at-taqwa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Alhamdulillah, daerahnya namanya Cirucuk. Cicuruk. Cirucuk itu beda lagi ya. Bukan Cucurut juga itu berit itu ya. Cicuruk. Mudah-mudahan wilayah Cicuruk menjadi wilayah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibebaskan dari segala wabah macam penyakit insyaallah dan diberikan kesehatan semuanya insyaallah. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Ketua DKM, para pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, mencurahkan limpahan berkah dan hidayah kepada beliau, dan mudah-mudahan senantiasa Allah menjaga beliau. Salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para asatidz, alim ulama yang hadir pada subuh hari ini di Masjid At-Taqwa. Dan salam cinta dan salam sayang saya sampaikan kepada para yang sudah hadir dari berbagai macam wilayah. Ada yang dari Lui Dahu, ada yang dari Kawalu, ada yang dari Indihiyang, ada yang dari Cihaur Beauty. Itu jauh-jauh, Masya Allah, luar biasa ya. Jauh-jauh. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, putaran roda mobil motornya senantiasa menjadi catatan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Temanya subuh ini ceritanya sabar sayang ini ujian. Saya bilang sama panitia, sayangnya harus dihapus. Kenapa? Karena terlalu lebay. Buat kajian subuh itu terlalu alay. Karena orang subuh itu, katanya orang subuh itu tidak dihadiri oleh dua golongan. Tidak akan dihadiri oleh orang fasik, tidak akan dihadiri oleh orang munafik. Jadi kalau kajian subuh itu nggak boleh yang lebay. Kajian subuh itu tegas gitu, tegas, keras, radikal. Tegas, keras, lugas. Kajiannya jadinya judulnya adalah sabar ini ujian. Ini nggak pakai sayang. Kalau pakai sayang yang hadirnya biasanya jomblo. Tapi kalau di sini kelihatannya wajah-wajahnya banyak yang jomblo juga. Tapi jomblonya jomblo fisabilillah. Takbir. Ibu kenapa ketawa, saya jadi sieun ibu. Sabar ini ujian. Sabar ada 3. Quran surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar itu ada 3.
Satu, sabar dalam menahan kemaksiatan. Dua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Tiga, sabar dalam melewati ujian. Sabar dalam melaksanakan ketaatan ini perlu ekstra tenaga yang luar biasa, perlu dorongan yang luar biasa. Kalau bukan dorongan iman, sulit buat dilakukan. Kalau bukan dorongan keyakinan, sulit buat dilakukan. Seseorang yang kemudian mempertahankan dirinya buat tidak pacaran, kalau anak muda, mohon maaf, anak muda nggak pacaran, kalau tidak memakai standar kekuatan iman, sulit itu buat dilakukan. Standar keimanan. Kemudian seseorang untuk beribadah ke masjid subuh berjamaah, untuk mempertahankan bisa ke masjid itu sulit luar biasa. Maka ada kisahnya seorang bapak, seorang ulama dulu, subuhnya ke masjid, dandan dari rumah, pakai baju yang terbaik, gamis yang terbaik, pakaian yang terbaik, lalu berangkat ke masjid. Di tengah perjalanan jatuh, lalu kemudian bajunya kotor, celananya kotor. Lalu kemudian beliau kembali ke rumahnya, lalu mengganti pakaiannya dan tetap berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Di tempat yang sama dia jatuh lagi, bajunya kotor lagi, celananya kotor lagi. Lalu dia balik lagi ke rumah, dia ganti pakaian dan celananya lagi, lalu dia berangkat ke masjid lagi. Pertanyaannya, kalau kita jatuh sekali berangkat ke masjid atau enggak? Assalamualaikum. Ini orang tua, bukan anak muda, orang tua. Orang tua berangkat ke masjid, jatuh, kotor baju, pulang, ganti, berangkat lagi, jatuh, kotor, balik lagi ke rumah, ganti, berangkat lagi. Di keberangkatannya yang ketiga kalinya itu, dijumpailah dia dengan seorang anak muda, megang cempor. Cempor itu apa? Iya, lentera. Dipegangin cempor. Lalu kemudian kata anak muda ini, kakek, saya lihat kakek dari tadi jatuh. Bagaimana kalau saya antar kakek ke masjid? Akhirnya anak muda ini mengantar kakek itu ke masjid. Sesampainya di masjid, lalu kemudian kakek itu masuk, tapi anak muda ini nggak masuk. Kata kakeknya, wahai anak muda, kenapa kamu nggak mau ikut ke masjid? Ayo tanggung, udah sampai masjid, kamu ikut sholat berjamaah subuh aja. Kata anak muda ini, kakek, saya nggak bisa ke masjid karena sesungguhnya saya adalah iblis. Pernah nggak bapak diantar ke masjid sama iblis, pak? Diantar ke masjid dengan iblis. Kata kakeknya, wahai iblis, kenapa kamu mengantar saya? Wahai kakek, kata iblisnya, sesungguhnya ketika kakek berangkat dari rumah ke masjid, saya membuat kakek jatuh. Lalu kemudian pakaian kakek dan celana kakek itu kotor. Tapi ternyata kakek pulang ke rumah, mengganti pakaian dan celananya, dan tetap berangkat ke masjid. Saat itu saya disampaikan oleh malaikat bahwa Allah mengampuni dosa kakek semuanya. Lalu kemudian saya membuat kakek jatuh di tempat yang sama. Bajunya kotor, celananya kotor lagi. Lalu kemudian kakek memilih untuk pulang ke rumah, ganti baju dan celana, tetap berangkat lagi ke masjid. Lalu saya disampaikan oleh malaikat, untuk yang kedua kalinya Allah mengampuni dosa kakek semuanya dan dosa keluarga kakek semuanya. Lalu kemudian ketika kakek aku jatuhkan kembali, aku khawatir, untuk yang ketiga kalinya saya khawatir kakek terjatuh lagi. Maka untuk yang ketiga kalinya itu saya hantarkan kakek ke masjid supaya saya bisa memastikan kakek tidak jatuh sehingga pakaian dan bajunya tidak kotor. Kenapa? Kata kakeknya. Karena saya khawatir kalau kakek jatuh ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa kakek seluruhnya, dosa keluarga kakek seluruhnya, dan dosa warga-warga yang ada di sekitar kakek seluruhnya. Itu dihalau sama iblis, nggak boleh katanya, supaya jatuh lagi dijaga gitu. Maka berbahagialah yang diantar ke masjidnya bersama iblis. Jadi yang kita amati pertama adalah pilihan kakek untuk tetap ke masjid meskipun berkali-kali dia kemudian dijatuhkan oleh iblis, tapi tidak menjadikan dia untuk tidak jadi ke masjid, tetap ke masjidnya. Ini kalau bukan kemudian kesabaran dalam menjalankan ketaatan, ini nggak mungkin. Maka ada kesabaran dalam ketaatan yang luar biasa.
Levelnya ini di level menengah, Pak. Level yang paling ringan sebenarnya adalah sabar melewati ujian. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, alangkah berbahagianya seorang mukmin. Alangkah berbahagianya urusan-urusan seorang mukmin. Karena diberikan ujian, mereka bersabar. Diberikan kenikmatan, mereka bersyukur. Jadi nggak ngerubah kualitasnya. Mau dikasih corona, takwa. Nggak dikasih corona, takwa. Kenapa kita lebih takut kepada corona? Ini gaib ini, corona ini. Sesuatu yang nggak kelihatan. Takutnya luar biasa. Tapi kita tidak mentakuti yang maha goibnya. Coronanya goib, Allah maha goib. Kenapa takutnya ke corona? Kenapa lebih kemudian kita antisipasinya kepada corona? Kita takut terkena corona, tapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid safnya direnggangkan. Apa ini? Ternyata safnya direnggangkan, kita khawatir corona. Ikhtiar, ya boleh direnggangkan untuk kemudian social distancing, physical distancing. Tapi apa hikmahnya? Jangan-jangan selama ini saf kita berdekatan, ternyata hati kita berjauhan. Maka Allah jadikan kemudian safnya renggang agar hati kita bisa saling merindukan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam, Pak, diserangnya ini luar biasa. Indonesia darurat nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai agama. Dibenturkan antara agama satu dengan yang agama lainnya. Kaum mayoritas rasa minoritas, tinggal di negeri tapi sulit untuk kemudian menerapkan apa-apa yang kemudian kita yakini. Tapi kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga dalam menahan ujian. Maka kata para ulama, militansi aktivis dakwah, militansi seorang yang senantiasa takwa kepada Allah, itu sekarang disimpannya di sini dulu. Sampai kata seorang Yahudi itu ngelihat ada foto, ada patung ini gambarnya seorang muslim yang sedang bersujud, di atasnya ada seorang Nasrani yang sedang berdoa dengan terduduk. Jadi muslimnya duduk itu, muslimnya sujud didudukin sama Nasrani, lalu Nasrani ini kemudian di pundaknya diinjek kakinya sama Yahudi. Jadi Yahudi yang paling atas, Nasrani di tengah, muslimnya di bawah diinjek. Wah, dua kaum, Yahudi wa Nasor. Kata orang Nasrani, keren banget, patungnya keren banget. Kata orang Yahudi, enggak, ini enggak keren. Kata orang Nasrani, kenapa enggak keren? Bukankah kita berada di atas dan kamu berada paling atas? Kata Yahudi, memang saya paling atas dan saya dalam keadaan berdiri, dan engkau berada di bawah saya dalam keadaan terinjak, dan umat muslim berada paling bawah dalam keadaan bersujud. Tapi tidakkah engkau membayangkan kalau umat muslim bangkit dari sujudnya, kita roboh, kita hancur, kita jatuh dua-duanya. Ganti katanya, saya nggak suka patungnya. Karena umat muslim hari ini larut dalam sujudnya luar biasa. Suatu saat kalau sudah bangkit, hancur itu keduanya, Pak. Takbir, Allah. Tapi hari ini, Pak, umat muslim diserangnya luar biasa. Nggak langsung, nggak berani fisik. Walaupun sekarang sudah mulai ada terang-terangan ini fisik. Tiap bulan mendekati 30 PKI. Ulama mulai ditusuk. Orang gila kemudian sudah bisa memegang pisau, mencari siapa yang harus ditusuknya. Pak Haji Dadang, Mentari Hati, itu ngurus orang gila, Pak. Jadi bersih, jadi sembuh. Ini orang gila yang bisa nusuk ulama, siapa yang urus? Ini siapa? Kok bisa yang ditusuknya ulama? Sepanjang saya mengenal orang gila, nggak pernah ada orang gila tusuk-tusukan, Pak. Seriwe mana nama? Kalem hirup nanti paling slow. Oh, beban hirup. Tarang ngabaledok masjid, tarang ngaruksak masjid, pilok-pilokan di masjid, tara. Seriwe jelma gelo mah. Jelma gelo itu jelma yang lembut hatinya. Nggak pernah mengeluh, kalem weh. Makan ada, yang ada dimakan, makanan sisa pun dia tetap bahagia. Dihina, balas menghina tidak.
Sobat teman-teman suka menghina, tadi ngali nugelo. Tapi nggak pernah nugelo, tadi ngali jelema waras, nggak pernah. Nugelo mah lembut hatena, urang nugelo masih gana teh. Tapi alui gelo deh nu bisa, jelema gelo bisa nyabak peso neangan ulama. Wah ini luar biasa ini. Buat ini, nugelo terurus luar biasa. Pak Haji Dadang ngurus nugelo bersih pak. Yang gelo itu dimandiin, disuapin sama anak-anaknya. Masya Allah. Karena sampai youtuber ya rahmukallah, sampai youtuber itu silaturahim ke rumahnya, lihat betapa lembut hatinya. Kita itu kalau panggil yang gelo, panggil apa sih, ketemu yang gila itu kita menghindar, cenderung menghindar kita. Apa? Kalau kita mau jaga kelembutan hati, ketemu yang gelo itu kita sapa, coba sapa, tawarin makanan. Udah makan belum? Coba keberanian kita di mana? Kan ada. Satu, diserang fisiknya udah mulai nih pak. Masjid kemarin ada yang beberapa kali dilempar, dirusak. Baru ini kemarin pak, di Tangerang pak, masjidnya dicoret-coret, Allah dipilok, disilangin. Ini temboknya dicoret-coret, anti khilafah lah, segala macam. Ini luar biasa. Apa ini kemudian? Sinyal apa ini? Sejarah selalu terulang dengan pelaku yang berbeda. Sejarah akan terulang, tapi pelakunya berbeda. Waspada, waspada, waspada. Waspada apakah? Kebangkitan PKI nyata. Maka yang diserang yang pertamanya umat muslim adalah musuhnya selalu umat Islam. Bagaimana kemudian kaum PKI membunuh ulama-ulama di Madiun, digorok, dibunuh, dicari, diculik, masukin pembukaman massa luar biasa. Pesantren-pesantren dihajar kemudian oleh bas komunis, dihajar. Tapi Jawa Barat luar biasa, kuatnya luar biasa. Komunis masuk ke sini, terus hilang. Galak orang Jawa Barat itu, nunduk tapi nanduk. Garut berarti itu ya. Tapi enggak, Jawa Barat tuh gitu karakter. Kelihatannya kayak yang lemes gitu. Punten, mangga, sampun, punten. Tapi kalau agamanya sudah dihina, wah, bangkit dia. Tapi kalau pemudanya main Mobile Legend, pemudanya main Point Blank, main kemudian apa lagi? Battle Royale, Friendly Fire, Among Us, main hayam nyebrang, aduh kualitas pemudanya kicik pisan. Kumaha rek ngadepan komunis. Wah, mendoy mentalnya diputusin sama pacar. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Wah, ini nggak bisa menghadapi komunis yang kayak begini. Luar biasa. Harusnya mentalnya gimana? Mental takwa. Tidak ada yang ditakuti selain Allah. Saya ketemu dengan salah seorang guru kami pak, di penjara 8 tahun di Nusa Kambangan. Jadi beliau cerita ketika masuk Nusa Kambangan itu, beliau ditawarin sama tim penyiksa itu. Sama tim penyiksa itu ditawarin, mau senjata yang mana dulu, mau perkakas yang mana dulu untuk saya menyiksa kamu. Ini ulama padahal. Kata ulama gini dengan santainya bilang gini, kau pilih yang mana aja yang kamu suka. Karena saya nunggu sekian lama untuk saya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan pilih aja. Rasa sakit yang diderita seorang yang takwa merupakan kenikmatan tersendiri baginya. Wah, coba bayangin. Ini disakitin, diputusin. Nah, ente teka masjid karek putus aing. Siapa lebay. Diserangnya luar biasa, Pak. Anak muda kita, karena kebangkitan ini ditunggunya dari siapa? Pemudanya yang paling bersemangat, besar cita-citanya, kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat mentalnya. Pemuda harusnya. Lihat di Quran surat Ar-Rum. Di surat Ar-Rum itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karakteristik pemuda di antara dua kelemahan. Dia bukan seorang anak atau bayi, dia juga bukan seorang orang tua. Tapi dia adalah pemuda di antara dua kelemahan. Artinya dia ini kuat. Kuat. Seseorang yang kuat, kuat fisiknya, kuat semangatnya, kuat cita-citanya, kuat ilmunya, dia yang paling kuat. Sejarah selalu membuktikan bagaimana sejarah Islam itu dibangkitkan dengan anak muda.
Yang kita kenal banget Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel usia berapa sih? 21 tahun, brother. Kita 21 tahun lagi apa? Main TikTok. Kamu lagi manja. Kumaha ya. 21 tahun. Mus'ab bin Umair bagaimana menjadi dai yang pertama untuk kemudian berangkat dari Mekah kepada Yathrib. Berapa orang yang kemudian beliau ajak kepada Islam. Mas, luar biasa ini, brother. Dulu Mus'ab bin Umair itu dakwahnya kepada orang kafir. Berarti yang belum menjadi Islam, itu dakwahnya luar biasa sulit. Sekarang yang sesama Islam aja didakwahin susah. Hirup mah kumaha aing we, ulun ngurus hirup urang. Kumaha urang we, rek ka masjid rek teu ka masjid, kumaha urang we? Tong nguruskeun hidup urang. Nah, maneh mah ongkoh teu meunang nguruskeun hirup maneh, tapi maneh ngurus hirup urang, ame urang teh ngurus hirup maneh. Lieur jadina teh. Balat odading kieu jadina lieur. Lobating dahar odading. Ya, sekian tausiah yang bisa disampaikan. Sudah habis. Mari kita sedikit lagi. Tadi apa? Apa? Coba, sekarang itu kalau ngomong kata kasar itu dijadiin duta. Ngomong kata, mohon maaf ya, ngomong kata, saya nggak mau sebut di masjid, nauzubillah. Nyebut kata itu aja jadi duta kuliner di Jawa Barat. Ada yang menghina Pancasila atau salah menyebutkan Pancasila jadi duta Pancasila. Coba langsung anu kapikiran, oh mun urang rek jadi duta masjid kudu ngarusak masjid berarti. Jangan-jangan tuh motivasinya gitu, yang ngerusak masjid tuh, pengen diangkat jadi duta masjid. Penyakit anak muda ini sekarang serangannya luar biasa. Harusnya anak muda tadi kuat, tapi serangannya lihat Pak, apa yang diserangnya Pak? Nggak fisik Pak, anak muda itu Pak, nggak fisik Pak. Yang diserangnya ghazul fikr, perang pemikiran. Masuk pemikiran liberal, masuk pemikiran sekuler, masuk pemikiran pluralisme, sehingga kemudian ini menjadi gerbang utama untuk menuju ke ateisan, menuju kehilangan eksistensi Tuhan. Maka kita kemarin mendengar bagaimana HIP, ya, apa HIP itu? Haluan ideologi Pancasila. Umat Islam itu bagaimana kurang cinta tanah airnya. Ulama-ulama zaman dulu bagaimana memperjuangkan negara ini untuk bebas dari penjajah. Pangeran Diponegoro, Tengku Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol. Bagi kemudian ulama-ulama yang lainnya, bahkan ulama-ulama di Tasikmalaya itu luar biasa, santri-santrinya pada zaman dahulu untuk kemudian memekikkan takbir melawan kemudian penjajah. Tapi hari ini pemudanya kemudian disibukkan dengan gadgetnya, disibukkan dengan kemudian kesenangan-kesenangannya, masuk pemikiran liberalisme, masuk pemikiran kemudian sekularisme, pluralisme. Semua agama itu sama. Oh, hidup ini bebas, asal berbuat baik aja. Mereka sudah kehilangan proud to be muslimnya, bangga menjadi seorang muslim, bangga menjadi warga Tasikmalaya. Lah saya ini tinggalnya di Bandung Pak, saya tinggalnya di Kabupaten Bandung, namanya Kopo, Korea, Kopo area, Korea. Di Korea, Kopo area. Tapi demi Allah saya sangat mencintai Tasikmalaya. Kalau kita baca sejarahnya, mengetahui bagaimana sejarahnya, alangkah bangganya kemudian menjadi bagian warga Tasikmalaya. Demi Allah, saya sangat bangga dengan Tasikmalaya. Terkadang sampai orang Bandung itu nyangkanya seorang Tasikmalaya. Lebih sering kadang tahu saya di Tasikmalaya daripada di Bandungnya. Sampai kalau saya ke Bandung juga disangkanya orang Tasikmalaya. Padahal istri saya orang Panjalu Ciamis Pak, pedagang besi Pak. Di Panjalu mah moal aya gawang sepak bola pakai besi tidak. Udah di kilo langsung. Jadi awi we. Coba. Dan di bumi abdi ge kadang motor teh upami teu mineng dipake, teu sering dipake teh kadang tos leung gitu ya Pak motor teh. Tos direcah we langsung subhanallah. Tok apik pamajikan mah alhamdulillah. Masya Allah. Istri dari Panjalu. Saya belajar Sunda itu sedikit-sedikit banyaknya dari istri. Makanya waktu saya pernah sering cerita ketika pertama kali saya nikah sama istri itu, saya bilang sama mertua saya, sok-sokan gitu kan, udah belajar Sundana di Kang Ibing deh kan. Mama, punten mama, ngawagel. Bilih mama, bade hees di payun mah enggak?
Aduh, ngarasa teh geus lemes eta teh kata-kata teh. Seri we si mama teh. Aduh, ieu budak cenah rek ditalapung da mantu. Dari kieu-kieu teh cenah. Nah, itu pemuda. Jadi saya sedikit-sedikit belajar bahasa Sunda karena bapak saya the Jakarta keras gitu, Betawi gitu. Lu kemana? Gua mau ke Tasik, mau Ciile, mau ngapain? Mau dakwah. Oh ya Allah, mau dakwah, rajin bener lu ya. Babe, lu udah makan belum? Segitu tuh, itu Betawi banget. Ibu saya Sunda, Cianjur, lemes jadinya. Jadi bapak saya di Jakarta, kakak saya lahirnya di Malang, Arema Malang. Jadi mau nonton Persib jeung Persija duaan ieu balat langsung gol, wah. Tapi pas Persib ngagolkeun gol Persib, pas urang rek nangtung wani maneh ngalawan Babeh jeung Lanceuk. Wah kakak. Itu Pak, saya di handphone saya ini ada stiker Persib Pak. Saya tahu sih itu ke Jakarta. Pakai waktu itu topi Persib, suitannya Persib. Saya lihat-lihatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu baru dak teh kieu we. Ustadz Afwan, kalau bukan Ustadz habis Ustadz. Selamat syukuran teh. Nah, anak muda sekarang diserang yang luar biasa. Fanatisme berlebih juga jadi penyakit itu. Fanatisme berlebih kepada klub sepak bola. Orang Cicurug fans Barcelona, fans Real Madrid. Real Madrid dari Spanyol, Barcelona dari Spanyol. Anu ributna orang Cicurug. Aneh eta. Liverpoolnya di Inggris, Manchester Unitednya di Inggris. Yang ributnya orang Cicurug, fanatisme berlebih. Kan atulah da MU memang geus bubuk we. Liverpool, you never walk alone. Ya, YNWA itu singkatan dari you are nothing without Allah. Kamu nggak ada apa-apanya kalau tidak bersama Allah. Kalau Manchester United mau juara, ini mah saran aja ya sebagai Liverpool saya ya. Coba rekrut pemain muslim. Pogba udah bagus tapi ya Pogba teh udah kita inget tara salat meureun atau kumanya sok diingetan deui lah. So Sadio Mane solehnya Liverpool mah. Muhammad Salah teu salah solehna teh luar biasa. Muhammad Salah soleh, Sadio Mane soleh. Jadi alhamdulillah saya ngefans sama Liverpool teh, mudah-mudahan juara lagi lah gitu ya. Fanatisme yang berlebih. Persib, nah fanatisme yang berlebih. Orang yang paling Persib banget itu mungkin kalau di agama kan, mohon maaf, kalau di agama kan yang paling takwa itu yang rajin ke masjid. Bagimu Persib jiwa raga kami, itu mungkin takwanya di agama Persib kalau Persib menjadi agama. Loyalitas tanpa batas Persib. Persib atau mati. Udah semangat gitu. Mainnya di Jalak Harupat, berangkatnya dari Tasikmalaya. Wah, Persib nu aing, Persib nu aing. Diluhureun elep eta tah. Wah. Balik teh geus ripuh we. Bari dipencetan ku mamahna teh ceuk aing oge maneh mah. Teu bisa dibejaan. Tapi belanya luar biasa ke Persib itu. Kalau Persib dihina marah dia, ya enggak? Persib dihina mah, Persib menang senang. Ada juga kaum munafik di Persib ini. Kalau Persib menjadi agama, siapa kaum munafik? Senang ketika Persib menang, menghina ketika Persib kalah. Jadi di depan kaum Persib lagi bilang kami Persib sejati, tapi di belakang dia bersekutu dengan yang lain. Jangan-jangan papahnya orang Jakarta. Ini ada juga kaum kafir. Kalau Persib menjadi agama, siapa kaum kafirnya? Bisa jadi rivalitas klubnya. Sangat benci tuh kalau kelihat ketemu di Jack tuh kayaknya beda, kita tuh kayak beda akidah gitu. Oh ini agamanya Persija, saya agamanya Persib. Wah, sampai nyawa pun lewat. Satu nusa satu bangsa, satu nusa saling mangsa. Padahal Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esanya sudah hilang dari anak muda, maka ini kemudian menjadi hilang. Kalau yang satunya sudah hilang, ini pondasi dasarnya negara. Kalau ininya sudah hilang, jangan harap ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan harap ada persatuan Indonesia. Jangan harap ada kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya. Jangan harap ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mustahil. Kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi hari ini kalau kemudian diupayakan nilai-nilai ketuhanan dihilangkan, maka tunggulah kehancuran. Kami umat Islam sangat kemudian mempertahankan dasar-dasar negara ini.
Bukan kemudian kami anti NKRI, enggak. Kami ini senantiasa menjaga untuk senantiasa negara Indonesia selamat. Kita nggak mau negara kita jadi hancur oleh K-pop, nggak mau kita. Pak Kiai ini sayang, dosa itu tuh, yang nyuruh Pak Kiai baca itu tuh dosa. Maksa Pak Kiai baca itu. Saya kira Pak Kiai sebenarnya nggak tahu juga istilah itu apa, K-pop itu apa, nggak tahu mungkin. Saya sebagai seorang yang sangat mencintai Pak Kiai, terus saya tidak suka banget dengan orang yang menjerumuskan Kiai untuk membaca itu. Subhanallah, kasihan. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita sadari anak muda. Ayo anak muda nih, anak muda mana suaranya? Takbir. Anak muda ini kemudian bangkit. Bangkitnya gimana, Kang? Masjid ini, Masjid At-Taqwa. Ayo penuhi. Ayo ramaikan, ayo aktivitas di sini. Banyak kemudian kebermanfaatan yang bisa kemudian kita lahirkan. Jangan egois, jangan kemudian main games di sini. Zaman kami dulu main games itu nggak pernah di gadget tuh, nggak ada. Tetris paling baheula mah. Mun disunat karek menang Sega atau Nintendo. Tapi permainan kami dulu itu permainan yang berkeringat. Boy-boyan, petak umpet. Petak umpet itu kan ada filosofisnya. Gantian, hitung sampai 100 semuanya hilang. Iya kan? Lalu dicari 1, 2, 5 dapat. Itu ada filosofisnya. Artinya nanti itu akan ada satu masa di mana sahabat kita satu persatu itu pergi. Ayo cari. Lah sekarang petak umpet zaman sekarang. Petak umpet zaman sekarang. Korupsi lalu menghilang ke luar negeri. Susah carinya. Ganti paspor, ganti nama, gedungnya dibakar, ya gimana lagi? Yang disiram mata, yang buta hukum. Aneh. Terus ada lagi filosofis apa? Main apa? Gala asin. Itu dulu permainan tuh berkeringat kita itu. Terus apalagi main bancakan. Itu berkeringat semua. Sekarang gamesnya Pak nggak berkeringat Pak. Yang dikurasnya cuma otak aja terus. Tak, matanya di otak terus. Ini aja nih. Mentalnya apa yang kemudian bangunnya? Males. Kaum rebahan. Pencinta kekerasan. Ngelihat headshot orang kepala bocor tuh seneng gitu. Paeh si eta. Tuh. Paeh itu main seseorang, membunuh seseorang itu menjadi seperti kepuasan. Among Us dan lain-lain gamesnya. Maka harusnya anak muda balik lagi kemana? Ke Quran. Oh, Islam tuh nggak keren, banyak batasannya. Lo kalau mau nggak banyak batasan, jangan hidup. Karena hidup ini penuh dengan aturan. Kalau pengen cari agama yang kemudian layak untuk kemudian mengatur kehidupan manusia, cari yang paling kompleks, paling detail. Agama Islam kurang detail apa coba? Detailnya luar biasa. Urusan makan aja diatur. Tangan yang mana, ngapain dulu, makanannya seperti apa. Masuk ke toilet atur, bersin diatur, harus kayak gimana. Sekarang bersin orang ketakutan. Haji, astagfirullah, astagfirullah. Harusnya kalau bersin itu, alhamdulillah kita balasnya yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balak. Itu luar biasa. Sekarang itu bersin sepertinya lebih dikhawatirkan daripada hitut. Itu benar. Sekarang orang lebih takut bersin daripada hitut. Dulu itu hitut disembunyikan lewat batuk, sambil hitut sambil batuk meh teera teuing. Pret. Tak kadang delay gitu ya kan. Pret, aduh telat itu. Dan itu jadi luar biasa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Satu, sabar dalam menjalani ketaatan. Yang kedua, sabar dalam melewati ujian. Quran surat Al-Baqarah ada ayat 155, ada ayat 214. Nanti silakan teman-teman kaji di rumah ya. Saya sampaikan sedikit saja, ini intro. Kemudian yang ketiga, sabar dalam sabar ya. Mohon sabar. Bagus yang ini ya, yang ini jangan sama kayaknya. Kecil. Yang ini Bu, jelas? Ada ibu-ibu. Masya Allah. Maaf ya Bu ya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Masya Allah. Ibu ini insya Allah kelihatannya ibu-ibu yang soleha. Masya Allah. Yang nggak pernah komplain sama suami kelihatannya. Selalu taat kepada suami. Saya berdoa kepada Allah. Semoga ibu senantiasa menjadi istri yang soleha.
yang selalu sabar menghadapi suaminya, ya. Saya tahu pasti ibu yang sabar menghadapi suami, bukan suami yang menghadapi ibu, ya. Saya tahu ibu yang paling besar pengorbanannya, Masya Allah. Memang wanita itu harus banyak dipuji, ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, sabar. Oh, ada yang di atas, maaf ya. Akhwat yang di atas juga mudah-mudahan dimudahkan jodohnya, insya Allah. Maaf ya Bu ya, kajian subuhnya sedikit bercandanya, maaf ya Bu. Mudah bisa diterima sama ibu. Sehat selalu, mudah-mudahan ibu juga memiliki suami yang takwa Bu. Emang suami itu kalau kadang terlalu takwa, ibu jadi khawatir karena suami bakal minta nikah lagi. Nah itu yang berbahaya bukan? Ya, saya bilang sama istri saya, nikah itu ibadah, jadi bukan masalah. Kalau nikah jadi masalah, ada yang salah dalam ibadahnya. Nikah itu ibadah. Saya punya istri saya itu sarana ibadah, bukan sarana masalah. Begitu juga sebaliknya, saya itu sarana ibadah istri saya, bukan sarana masalah. Saya bilang, punya anak ibadah, punya istri ibadah, punya istri lagi. Nah, itu jawabannya dari suami biasanya, ya. Ahwat nggak berani bilang masalah, kata ibu tuh gitu. Berarti ada yang salah dengan pernikahannya. Kalau pernikahan yang berikutnya menjadi masalah gitu. Jadi nikah itu ibadah atau masalah Bu? Nikah lagi masalah ibadah? Itu ya. Susah. Maka wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok. Dipaksa lurus itu susah, nanti patah. Maka nasihatilah, Masya Allah. Insya Allah. Jadi bagaimana keberhasilan Ibrahim mendidik karakter istri seperti Sarah dan Hajar itu luar biasa. Sarah itu sampai meminta Ibrahim untuk nikah lagi. Wahai suamiku, kamu harus kemudian menikah lagi karena kita nggak memiliki keturunan. Kamu harus punya anak. Tapi apakah benar alasan Sarah menyuruh Ibrahim itu hanya karena tidak memiliki keturunan? Lihat nanti kemudian ceritanya. Singkat aja saya sedikit. Lalu kemudian Ibrahim orang yang soleh luar biasa. Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, wahai istriku, hanya engkau yang aku cintai. Satu dan satu-satunya. Jadi suami yang baik itu ketika ditawari poligami, dia nolak dulu Pak. Jadi saya ingatkan, suami yang baik itu ketika ditawari poligami, dia nolak dulu. Maka jadi nanti kalau ditawari, acting nolak dulu aja. Nah itu nolak, tapi dengan hati. Karena sebenarnya saya cuma cinta sama kamu. Ke Sarah itu. Sarah tuh memang profil wanita yang paling cantik pada saat itu di Babilonia. Cantiknya luar biasa. Cantik, sampai pernah digoda sama raja di Mesir nanti. Insya Allah kapan-kapan kita cerita. Lalu kemudian Ibrahim nolak. Kata Ibrahim, saya nggak bisa. Kata Sarah, kamu harus nikah. Kata Ibrahim, saya nggak mau. Kata Sarah, kamu harus nikah. Aku nggak mau. Kamu nikah. Tuh maksanya istri. Jadi istri yang soleha adalah istri yang memaksa suami. Lalu mohon maaf Bu, ini sebentar ya, saya sampaikan intisari dari sini. Lalu kemudian akhirnya Ibrahim menerima ajakan, menerima tawaran dari Sarah. Cek. Lalu Ibrahim menerima ajakan dari Sarah. Akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar. Hajar itu yang memang udah sering bertemu dengan Sarah dan Ibrahim. Hajar ini salah satu yang sering jadi partnernya Sarah dalam diskusi juga. Lalu bayangin, nikah dengan Hajar, ketika nikah lahirnya namanya anaknya Ismail. Lalu kemudian ke Bakkah atau ke Mekah saat ini. Singkat cerita udah panjang deh. Lalu kemudian ketika Hajar melahirkan Ismail, kemudian hari berikutnya Sarah ngelahirin siapa? Ishak. Jadi kalau landasan kemudian menikahnya, perintah menikahnya laginya karena anak, ternyata Sarah pun di kemudian hari memiliki anak. Disuruh cerai nggak itu Hajar? Enggak. Ini luar biasa nih. Kemurnian takwanya Bu, Masya Allah. Jadi istri yang baik adalah istri yang mendukung pergerakan suami. Tapi bukan hanya tentang poligami maksud saya, tapi mendukung suami susah sedihnya, sakit sehatnya, kaya miskinnya, itu nggak pernah ditinggalin Pak. Dan kita itu Pak sangat mencintai istri kita yang pertama pasti. Bagaimanapun dia tidak akan tergantikan. Istri kita sekarang ini menemani kita dari nol sampai sekarang ini. Makanya kalau ketemu dengan seorang wanita di saat kita sukses, itu tidak akan pernah lebih baik dan lebih setia rata-rata daripada istri kita yang sebelumnya, yang pertama. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak semua diberikan limpahan hidayah dan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Balik lagi ke anak muda. Sabar yang pertama, sabar menjalani ketaatan. Yang kedua, sabar melewati ujian. Ini sebenarnya di kelas yang ringan. Sabar melewati ujian itu. Salah satu kriteria ujiannya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 214, mohon maaf. Labasa, dorru, zulzilu itu tingkatannya. Ada tingkatan yang cuman ujian ringan, baru diuji hujan ke masjid atau enggak. Nah kayak gitu. Ujian-ujian yang ringan. Ada ujian-ujian yang besar, yang udah sampai kemudian menggetarkan jiwa kita. Lalu kemudian sabar yang terakhir adalah sabar melawan kemaksiatan. Nah ini luar biasa. Beratnya luar biasa. Karena kita nih dorongannya lebih kepada kemaksiatan anak muda. Kita nih dorongannya lebih kepada kemaksiatan. Condongnya untuk memastikan anak muda sampai ke masjid ini, itu perjuangan yang luar biasa. Ada yang kemudian harus disamper sama temennya, dibangunin, wah dihudangin subuhnya luar biasa. Pengennya kita tuh enaknya tidur, jujur, enak tidur, enak sholat. Itu enak ke masjid, enak gak ke masjid sebenarnya. Enak ke masjid itu kalau udah punya iman loh. Kalau yang belum itu pertentangannya luar biasa nih ke masjid itu. Waduh hujan, tadi nareka masjid, inamal a'malu binniat lah, insya Allah genges nyatet sih gana lah, sare. Gitu. Jadi mentalnya cuma di situ. Kalau mentalnya terus-terusan dikuatkan, wah itu nggak ada halangan buat dia. Mau hujan, mau bagaimanapun dia berusaha untuk kemudian menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya punya jamaah Pak, dari Banjaran ke Ujung Berung dia jalan kaki. Dia jalan kaki buat datang ke majelis ilmu. Kata dia, saya nggak punya uang Ustaz. Saya nggak punya uang, tapi saya tetap pengen datang ke majelis Ustaz. Saya nanya, apa yang membuat kamu begitu? Karena saya pernah mendengar Ustaz bilang, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran, berangkatlah kamu dalam keadaan berat maupun ringan. Tetap memperjalankan agama Allah itu keluar. Bukan berarti ketika kita kayak semangat, kita wah ke masjid, sedekah, berbagi. Nanti boleh ini dipraktikin di sini, Pak Haji. Sholat berbayar. Gimana sholat berbayar? Masuk ke masjid itu ngenceleng dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin sholat. Orang tempat maksiat aja masuk bayar. Ke masjid kok nggak bayar? Kalau bisa kita bayar. Tapi saya khawatir kalau nanti sholat berbayar, maksudnya berbayar itu sedekah ya Pak, sedekah dulu baru kemudian sholat. Saya khawatir nanti ustadznya harus ustadz berbayar juga. Jadi kalau ustadz mau dakwah di masjid kami, di masjid At-Taqwa, tolong bayar, siapkan 1 juta rupiah. Jadi ustadznya yang bayar. Itu keren kalau kayak gitu. Ya memang jadinya sangat sedikit ustadz yang akan tausiah itu biasanya. Karena mentalnya udah biasa begitu. Kalau mental ustadznya cuma datang ketika diundang, biasa itu Pak. Yang luar biasa itu tidak diundang itu tetap datang, silaturahmi kemana-mana. Dan tetap dakwah juga. Tetap kemudian mentalnya mental pejuang memang. Dakwah, keliling. Ada kemudian mental yang harta, popularitas, jabatan, nggak ada mental yang kayak gitu. Prinsip orang takwa nggak ngejar yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada motivasi buat, kalau diundang Masjid At-Taqwa siapin aja 5 juta. Kalau mau ngundang Hani Boni, siapin aja 5 juta. Insya Allah saya datang ke sana. Ini apa? Mental kerupuk itu namanya. Kalau mental ustadz yang benarnya, asatidz yang benarnya, yang kita perjuangkan itu agama Allah, gak layak menerima itu. Yang harus kemudian kita berikan itu memberikan yang banyak buat umat. Maka teman-teman di sini anak muda, ayo teman-teman, bantu kita untuk sama-sama dakwah, bukan tugas asatidznya saja. Kita ini kan semuanya da'ian ya Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 34-nya, "Wa man ahsanu qawlan mimman danilallah wa amila shalih wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya, lisannya daripada orang yang senantiasa menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ngajak manusia ke masjid, ngajak sholat, ngajak tobat. Ini perkataan lisan yang paling baik, Pak. Orang yang paling baik ini, Pak. Kalau saya bilang dakwah menjadi wajib, sholat wajib, meninggalkan sholat menjadi dosa, apakah meninggalkan dakwah tidak menjadi dosa? Minimal dakwahnya, lingkungan kita. Makanya kalau keranda mayat itu nggak boleh ditaruh di belakang masjid sebenarnya. Ini kita ditaruh di mana? Di belakang, di samping, nggak kelihatan. Nah, harusnya kelihatan. Kerjasama sama RT RW, kalau bisa dikurilingin keranda mayat itu.
ke Pak RW dulu. Pak RW punten, iya mi HP iya, mugia janten hidayah kanggo Bapak. Nanti dari Pak RW daru ke Pak RT. Udah dari Pak RT dikurulingin, sekarang RT 7. RT 7 di rumah misalkan ibu Iwan misalkan, kasih Bu punten badannya ngajapkan keranda, oh nya muhun. Itu jadi kalau kita keluar rumah itu langsung astagfirullahaladzim, inget mati. Bagus itu, daripada disimpan di samping atau enggak taruh di depan masjid gitu, ditulisin spanduk, ingat suatu saat sebagus apapun kendaraanmu, baik mobil maupun motormu, inilah yang akan terakhir kali mengantarkanmu. Wah, masjid jadi proaktif. Ini kadang masjid itu sombong. Sombong kenapa, Ustaz? Sombong dana masjidnya. Alhamdulillah masjid kita saldonya 500 juta. Masya Allah. Lain Masya Allah berarti program. Oh Masya Allah. Orang uang jamaah itu mau sedekah itu harus dimanfaatkan. Pengen cepet-cepet dipakai infak sedekahnya. Ini malah ditahan. Tahan aja, udah tahan aja. Meh gede we pas diumumkan Jumatan keren. Ngelehkeun masjid nu eta tah. Nu eta we 100 juta cenah urang kudu 200 juta berarti. Nah itu jadi masjid jadi sarana pak gede-gede kenceleng. Harusnya diumumin tuh nanti di Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah Bapak Ibu, Bapak yang Allah Subhanahu wa taala majelis Jumat. Masyaallah hadirin semuanya, ternyata kenceleng kita sisa 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Semua dana yang sudah Bapak berikan di setiap Jumat dan setiap waktu kesempatan sholat berbayar sudah kami pergunakan berbagi makanan kepada fuqara, masakin, yatim, piatu, dan kami sudah menyantuni janda-janda yang ada di sini untuk kemudian kita selamatkan mereka sembakonya di corona ini. Alhamdulillah juga kita sudah kemudian membayar listrik sekian dan membayar listrik rumah asatidz. Itu Ustadz juga harus dijaga itu. Kalau Ustadz di sini, Imam Ustadz hirup di Masjid At-Taqwa maripuh, ngerakeun. Harusnya di Masjid At-Taqwa itu Ustadznya harus dimuliakan, bukan saya, Ustadz yang ngajar ngaji di sininya tuh. Muliakan Pak, nggak punya rumah, sewakan rumahnya. Nggak punya kendaraan, kasih motornya. Rumahnya jauh ternyata aslinya dari Garut atau dari Panjalu, dari mana, kasih mobil Pak. Kasih motor, kasih mobil, anaknya jamin pendidikannya, kesehatannya dijamin. Wah Ustadz itu semangat, pokoknya Ustadz mah fokus ngajar obat supaya cerdas. Itu kalau bisa difasilitasi gitu, saya pindah ke Cicurug itu. Masya Allah. Ini teman-teman, ayolah kita makmurkan masjid anak muda. Ayo makmurin masjid daripada nongkrong kita segala macam, tawuran, ngelem nih, sebut ayolah, bismillah lah, bangun sini ke masjid, semangatin lagi kita, semangat belajar. Kalau bisa masjid ini ada perpustakaannya, bikin perpustakaannya, bikin program ilmu minati ilmu, ayo baca. Karena seorang pemuda yang jarang membaca, dia sibuk berkomentar, komentarin orang aja. Tuh tinggal si eta terus ngomentaran. Daripada gitu baca Quran, baca buku dan seterusnya. Terakhir teman-teman yang dirahmati, sabar dalam menahan ujian itu levelnya biasa, karena Allah Subhanahu wa taala sudah jamin la yukallifullahu nafsan illa wusaha, bahwa Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Pasti beres. Yang punya hutang itu pasti beres kalau dibayar. Nah ini kan menjadi sebuah keyakinan kita. Oh iya benar kan? Ya kan gitu ya teh. Kalau kita punya hutang, ada doanya dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau pengen beres hutang, suatu saat ada seorang sahabat ngahuleng di masjid. Ya kan ada kisahnya. Seorang sahabat ngahuleng di masjid, cicing. Jadi kalau ada jamaah yang lagi zikirnya tidak biasa, ya, sujudnya lebih lama, itu tolong dikhawatiri itu. Pasti ada masalah itu. Nah Rasulullah SAW itu tahu banget karakternya, wahai si gana loba hutang ya. Didatengin sama Rasul. Kenapa? Wahai sahabat, kamu berada di masjid padahal bukan waktu sholat. Kemudian kata sahabat, ya Rasul, saya punya hutang ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, mau nggak aku ajarkan doa yang dengan doa itu Allah akan membayar hutang-hutang. Kira-kira mau nggak itu? Mau. Itu sahabat langsung ngercep, mau ya Rasul. Tapi tetap kudu dibayar cek Rasul teh. Cuman ini, doa ini akan menjemput rizki yang luar biasa dan akan melunasi hutang dan diberikan kemudahan. Kan melunas hutang itu nggak mesti dibayar. Kadang yang hutangi itu melunaskan, itu bisa gitu.
Makanya ada Pak Haji di Tasikmalaya, saya cerita tentang betapa besarnya kemuliaan seseorang yang membiarkan hutang. Maksudnya gini Pak, daripada jadi musuhan, kata saya Pak Haji, daripada jadi musuhan, mending Pak Haji telepon, bilang hutangnya ngeselunas punah. Nggak saya bambaskan, anggap nges beres. Pokoknya ente, jeung urang kudu deket deh. Wah, cukuran teh gitu Pak Haji. Ditelepon Pak Haji, bro, daripada ente jadi goreng jeung urang, geus we, hutang ente jeung urang punah. Masya Allah, hatur nuhun pisan Pak Haji. Allah, mugia kieu wah didoakan luar biasa. Lila pisan eta ngadoa namanya. Si Pak Haji nya amin amin. Ya geus bae nuhun sami-sami ya. Yo assalamualaikum. Waalaikumsalam tutup. Soalnya Pak Haji luar biasa. Tenang tuh hati Pak Haji. Insyaallah Ustaz. Masya Allah Pak Haji. Insyaallah diberikan kemudahan kok. Ngomong-ngomong sabaraha hutangna emang 500 juta Ustaz. Tagih cuk urang teh lebar eta mah. Lebar daripada diandep. Pak Haji teh liur sudah. Nah ini teman-teman, kata Rasulullah Muhammad SAW, doanya itu singkatan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa azan wa a'udzubika minal addi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa bukhul wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi orang yang hutang itu tertekan sama manusia, makanya doanya tadi, bebaskan kami dari tekanan sama manusia ya Allah. Jangan sampai tertekan, ada rasa malu, gitu. Bahkan kadang ada rasa malas gitu. Kadang yang hutang itu lebih galak daripada yang minjemin. Nah yang hutang itu kadang suka pergi. Makanya jins itu tidak nampak, halus, makhluk halus. Ins nampak. Kalau jins nampak, itu berarti error jinnya. Ins, manusia itu nampak, ins. Tapi kalau manusia tidak nampak, ada sesuatu yang salah dengan manusia itu. Loba hutang biasanya, aya masalah. Langsung ngalengit teteng. Nah, kerja di jin saya tak. Nampak soalnya. Ins harusnya nampak. Ya ini teman-teman, sabar dalam ujian itu pasti bisa dilewati. Bagaimana banyak ayat dalam Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tuh yakin banget ini datangnya dari Allah, kembalinya ke Allah lagi. Yang ngedatengin corona itu bukan Cina, yang mengkehendakinya itu Allah. Kalau Allah yang kasihnya, Allah jamin pasti rezekinya buat semuanya. Kenapa harus khawatir ini? Ini mah resesi ekonomi, ini mah. Kadang cerdas teuing itu jadi bermasalah. Alhamdulillah saya mah nggak ngerti resesi ekonomi kikituan lah. Pokoknya mah beas aya dahar, kalem, nyantai. Kalau tawakal tuh Allah, cicak aja tuh, rizkinya selalu ada. Nggak pernah protes sama Allah, nggak ada cicak bunuh diri. Coba manusia ada yang bunuh diri? Ada. Takut manusia sama corona, bunuh diri. Ada yang manusia dipecat dari pekerjaannya, stres, bunuh diri. Saya ingat pesan dulu, saya lagi susah-susahnya Pak, saya ketemu sama teman saya yang nasihatinya itu galak. Saya tuh mohon maaf disebutnya gini, mana goblok cina, mana ngasih keneh ngora tapi embung usaha cina. Iya bun, pakai otak jeung pakai tak cina, ker bisa ngahasilkan duit mah. Wah, terinspirasi saya dari situ. Saya pakai otak, pakai tak. Otak saya nggak kepake, tak dulu. Tak itu tadi Pak, ngangkut barang. Saya dari dulu ngangkut tenda, ngangkut apa. Yang penting tak saya menghasilkan uang. Tak nggak ada, baru naik ke otak. Udah kita mulai dihargai, otak kita kemudian harus cerdas. Karena prinsip pribadi seorang muslim itu adalah, salah satunya adalah musaqaful fikr, intelek dalam berpikir. Dia cerdas, dia seneng baca, seneng apa. Terus begitu. Mental pemuda itu bukan lemah, pendiam, nggak berani ngomong nilai yang benar. Cicing we dibegal, cicing we lawan atuh begal teh. Ini cicing we ieu minta handphone nya atuh ieu handphone. Ini galak. Kan kita teh orang yang takwa. Mun begal ngabegal teh bejakeun deui. Mane butuh naon? Oh gitu. Kalau dibegal cobain antum begitu. Begitu dibegal, mana handphone? Mane butuh naon? Ngomong kurang dibegal. Mah beungar jelema. Insyaallah dibacok oke. Maksudnya kalau ngomong sama begal tuh ya hadapi, karena mempertahankan nyawa itu juga menjadi jihad, syahid insya Allah. Ini ketemu galak ya mak, mau rungkut, Ngangan kita tuh orang yang takwa, dia yang kemudian bermasalah kehinaan. Maka kita yang kemudian, atau kalau bisa udah tingkatannya kita lebih hebat, begal itu bisa dapat hidayah. Wahai begal, mohon maaf,
Handphone saya ada, motor saya juga ada, ini STNK-nya. Kalau mau pakai bilang aja. Karena ini juga titipan dari Allah. Antum kenapa harus mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin sama Allah? Tapi kenapa harus dengan cara yang buruk? Jangan, dosa. Saya mah ikhlas. Ini pakai motornya, ini kuncinya, ini STNK-nya. Bismillah. Pajaknya udah saya bayar. Santai. Butuh handphone juga. Ini handphone. Ada uang nggak buat bensin? Ini uangnya nih. Bismillah. Sok. Itu begal juga jadi curi. Nah, maneh bager senang kau. Menang hidayah. Ini Pak, kira-kira ada nggak orang yang kayak begini, Pak? Kata siapa? Malik bin Dinar. Malik bin Dinar, ulama besar dari kota Bashrah. Di satu majelisnya dia pernah bilang, tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak saya lakukan. Malik bin Dinar. Tapi Malik bin Dinar itu menjadi ulama ketika dia bertobat kepada Allah dan belajar sungguh-sungguh sampai akhirnya menjadi hafiz Quran, ahli ilmu dan seterusnya. Suatu saat Malik bin Dinar, saya sering cerita ini sebenarnya. Malik bin Dinar itu suatu saat apa? Rumahnya kerampokan. Tapi perampoknya yang kaget. Jadi yang punya rumahnya selalu aja. Yang merampoknya kaget. Karena begitu masuk rumah, rumahnya nggak ada apa-apa. Nah ini salah satu ciri, Pak. Umat muslim itu nggak boleh punya banyak barang, Pak. Yang bikin kita jadi nggak takwa sama Allah. Kenapa pegang guci, punya guci segede kita? Tapi sin katanya ku budak, tapi ka budak diteke, cukup lagi ulah dulu patan di itu. Luihnya ka guci. Jual Pak guci. Saya punya guru di Taraju, Pak. Guru saya di Taraju itu, Pak, Masya Allah. Saya bilang, kenapa nggak punya kursi? Kata gini, abdi sieun langkungnya ka kursi, di batanya ka Allah. Saya dari situ saya nggak mau punya kursi, Pak. Rumah saya biasanya nggak ada kursi. Tapi ketika saya balik lagi ke Taraju, saya tidak menemukan kecintaan terhadap dunia. Biasa aja. Dikasih mobil, mobilnya ditipekan, Pak. Iya, mobil titipan Allah. Subhanallah, saya dikasih mobil, saya stres, Pak. Kumanya modifnya, aduh. Dan beda mental, keimanan, ketakwaan. Kalau yang udah pol takwanya sama Allah, nggak ada khawatir jalan di dunia ini, mulia aja. Ini jailun fil ardi khalifah, nggak ada yang dia takuti, semuanya sudah dijamin sama Allah, dititipin sama Allah, dikasih di jalan sama Allah, dikasih jalan Allah pun nggak akan rugi, yakin aja. Tem lempeng, nah, hidup nanti sigan beban gitu, sigana beban hidup nanti dengan urang weh, mikiran urang sigana. Bahkan handphone itu ditulis tuh, Pak, di temboknya, handphone boleh dipaku, tidak boleh dipakai. Jadi ya handphone dipaku, Pak. Karena handphone ini kayak kata beliau ini iblis gepeng. Kita sholat keganggu handphone. Ayo tadi cek aja siapa. Ke masjid kita bawa handphone nggak di silent, imam lagi bahas, misalkan. Kadang untung aja yang jalannya adan, ringtone segala macam. Tapi ini saya khawatir imam lagi sholat. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba keluar ting 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 ting. Ringtone-nya. Aku lagi manja, lagi pengen lima. Itu saya khawatir itu. Jamaah nggak fokus. Belum lagi yang itu lagu dangdut yang apa yang kemarin. Siapa? Haredang, haredang, haredang. Waduh. Janda herang. Waduh, enggak usah. Itu lagi sholat sahabat. Nah, handphone ini harus jadi takwa sebenarnya. Kalau segala kebaikan tidak mendekatkan kita kepada takwa, maka menjadi musibah. Itu kata ulama. Nah, sorry. Sedikit lagi ya Pak, Bu, insya Allah. Sampai sebelum suruh. Ulama itu, Malik bin Dinar itu rumahnya kerampokan, rampoknya yang kaget karena di rumahnya nggak ada apa-apa. Kata Malik bin Dinar, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada apa barang yang ada di rumahku, maka engkau ambil wudhu dan sholat bersamaku. Coba lihat. Kalau kita rumah kerampokan, ada rampok, kita kira ngapain kita? Bacok, lawan tuh pasti. Wah, mana maoknya sana? Belum juga maok dia tuh, baru turun dari para, Pak. Cobalah agak simpati dikit lah, bantu dia turun gitu. Kita nggak ada simpatinya, kelihatan hati kita tuh kotor gitu. Ini di maling itu, Pak, begitu ketahuan maling sama Malik bin Dinar, dia Malik bin Dinar bilang ini, wahai perampok, seandainya kau menginginkan sesuatu yang lebih berharga daripada barang yang ada di rumahku, maka ambillah air wudhu dan sholatlah bersamaku. Perampok diajak sholat, diajak tahajud saat itu. Lalu tahajud perampok itu bersama yang punya rumah. Ini perampoknya juga aneh lagi. Perampoknya kemudian tahajud bersama Malik bin Dinar sampai tiba waktu subuh. Begitu subuh, perampoknya bilang, wahai saya, boleh nggak saya sholat berjamaah bareng dirimu? Boleh, kata saya. Akhirnya sholat berjamaah, beres sholat berjamaah sholat subuh. Lalu kemudian perampoknya bilang, boleh nggak saya belajar ilmu agama saya?
Kata saya, Malik bin Dinar, boleh, silakan kau belajar ilmu agama bersamaku di rumah, nginep di rumah. Bayangin, perampok diajak sholat, diajak tahajud, diajak sholat subuh, diajarin ilmu agama. Udah gitu, apa Pak? Udah gitu, perampok ini setia berhari-hari, lalu kemudian pulang ke rumahnya. Rumahnya itu tempatnya pencuri semua itu. Nah, sama kawanan pencuri itu ditanya, kamu kemana aja? Udah lama nggak ketemu, gimana hasil rampokanmu? Gitu kan, suka saling cerita. Kata perampok ini bilang, sesungguhnya. Lalu apa yang terjadi? Dan ketika aku masuk rumah itu, aku yang sudah tercuri hatinya oleh dia. Jadi perampok ini ketika masuk rumah, perampoknya yang dicuri. Loh, ini kenapa kita kalau kerampokan kita yang jadi kepanasan? Coba Pak, kalau ada perampok di sini, di Cicurug ada perampok, jangan langsung dipukulin, marahin warganya yang mukulin. Kenapa ada perampok di tempat kita? Karena kita pelit. Ini perampok jadi nggak punya uang. Ayo patungan semuanya. Perampok ini harus hidup. Kenapa Pak? Jujur Pak, ngerampok Pak. Itu anak harus makan. Insya Allah Pak. Bapak nanti kontak saya. Insya Allah Masjid At-Taqwa yang akan mengurus. Ayo Pak, pulang. Bagus itu. Enak nggak? Itu langsung ngumpul perampok kadir itu KB. Cek perampok itu. Mana sih yang ngerampok di Cicurug Pak? Serba salah ya, dibaikin, ngelun jahat gitu perampoknya, subhanallah ya. Kita bercepat teman-teman. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 214, Al-Baqarah ayat 150, ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang yang sabar menghadapi ujian. Atau di Quran surat Al-Ankabut ayat 2, ujian-ujian dalam ketakwaan, ujian tadi dalam ekonomi dan seterusnya. Yang terakhir itu adalah yang paling berat, ujian dalam melawan kemaksiatan teman-teman. Itu perlu tenaga yang ekstra. Seorang pemuda didatengin seorang wanita, bangsawan, cantik, kaya, kira-kira bisa nggak menolak ajakan berzina itu? Susah. Terakhir sebagai penutup sebelum kita nanti kalau ada tanya jawab, tapi saya kira sudah cukup, tidak usah ada tanya jawab. Terakhir saya punya jamaah di Jogja Pak. Alhamdulillah, qadarullah, wasilah hidayahnya dari saya, beliau berhijrah. Suatu saat, ini kisah nyata. Kemarin saya baru dari Jogja. Semarang, Salatiga, Bantul, Sleman, Tasikmalaya. Hari ini saya pulang. Di Jogja ini dia cerita. Ustaz, manggilnya Papap Kak. Pap, saya beres ketemu sama Papap, saya bilang, Pap, saya siap tobat, saya siap hijrah. Nggak lama ujian datang. Saya bilang, ujian apa? Mantan, ada cewek cantiknya luar biasa, teman saya, datang ke rumah saya, kontrakannya berarti. Dia ngontrak soalnya di Jogja. Dia aslinya dari daerah Pekanbaru. Dia ngontrak karena kuliah di UGM. Datang cewek ke tempat saya, teman saya, cantiknya luar biasa, yang nggak mungkin orang nolak gitu. Saya dilihatin fotonya cantik Pak. Yang saya juga belum tentu lolos gitu. Serius. Belum tentu lolos. Nah, coba bayangin kita. Kalau kita yang ada di posisinya Nabi Yusuf alaihissalam, itu sobek baju bagian depan atau belakang? Kalau Nabi Yusuf belakang karena lari. Kalau kita di depan karena nafsu. Beda. Nah, ini teman-teman. Dia bilang seorang wanita masuk ke kontrakan saya, main ke kontrakan saya sampai pagi. Dari malam sampai pagi. Dan dia ngobrol sama saya sampai akhirnya, mohon maaf, dia ngajak saya melakukan sesuatu yang pasti diinginkan oleh kaum pria. Sangat diinginkan. Lalu kemudian saya bingung. Singkat cerita, saya menghindar dan saya berusaha untuk kemudian masuk ke kamar. Dia di ruang depan, si cewek. Dia nyumpet masuk ke kamar dan dia tidur. Itu waktu sekitar jam 2 subuh. Dia tertidur Pak. Di tidurnya itu kata dia, wallah ini cerita dia nih. Di tidurnya saya tidur, tiba-tiba saya ketemu seseorang pakai peci datang. Siapa kata saya? Andi Boni yang datang di mimpi saya. Dia kedatangan saya. Datang saya cuma bilang, "Hey." Akhirnya dia bangun azan subuh. Langsung dia ke masjid. Baru dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Alhamdulillah, saya dihindarkan dari sesuatu yang saya amat sangat inginkan." Terus dia telepon temannya. "Papap lagi apa?" katanya. "Kenapa Papap bisa ada di mimpi saya?" Terus teman saya telepon saya. "Bro, lagi apa, Bro?"
Kata temen gua, kenapa lu bisa masuk mimpinya dia? Ana bilang, siapa juga yang bisa masuk mimpi orang? Ada yang bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghantarkan itu. Subhanallah, Pak. Itu kalau posisinya kita, itu belum tentu ya. Abu Bakar Al-Miski. Abu Bakar Al-Miski itu melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pemuda sebelumnya. Dia berada di satu rumah dengan wanita yang sangat teramat cantik, wanita Syam. Lalu kemudian wanita ini mengajak bersetubuh, kalau tidak dilaporkan bahwa kamu seorang pemerkosa. Kira-kira kalau ada laki-laki dengan perempuan dalam satu rumah, yang perempuannya teriak, warga percaya nggak kalau wanita ini bakal diperkosa? Percaya. Tapi percaya nggak kalau laki-laki yang mau diperkosa? Nggak percaya. Maka kata laki-laki, oke, saya akan berhubungan dengan kamu, tapi izinkan saya ke toilet. Kata Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski ini julukannya. Lalu kemudian Abu Bakar Al-Miski masuk ke toilet, kloset itu dia bongkar dan diambil kotoran manusia dari kloset itu dan dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Lalu kemudian dia keluar dari kamar mandi, bilang sama wanita itu, saya sudah siap, ayo kita berhubungan. Kata wanita itu, kamu orang gila, bau. Akhirnya disuruh keluar si laki-laki ini, disuruh keluar, lari itu. Datang anak-anak ngeliatin dia lari, bau tai, sampai dia ngomong, nugelo bau tai, nugelo bau tai. Itu ada kisahnya. Nah, sampai ke rumah dia mandi, dia tidur, dan dia terbangun. Jadi dia lari itu sangat bahagia karena bisa menghindari kemaksiatan. Lalu kemudian dia tidur, setelah mandi dia bangun, mandi, tidur, bangun. Nah, setelah dia bangun, dia mencium wangi sesuatu dari tubuhnya, bau wangi harum. Lalu kemudian dia keluar dan semua orang mencium wangi itu. Lalu orang-orang bertanya, kenapa kamu wangi kayak gitu? Kata dia, saya nggak ngerti. Dan suatu saat dia mimpi, lalu disampaikan kepadanya, kau mendapatkan tubuhmu akan seumur hidupmu wangi miski, karena engkau sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Insya Allah. Abu Bakar Al-Miski. Ada lagi kisah yang terakhir, mohon maaf. Seorang pemuda yang sama diajak berhubungan seks dengan wanita yang teramat sangat cantik. Apa yang dia lakukan? Dia menduruk, nyalain lilin, dia izin sama ceweknya ini, sebelum kita memulai eksekusi, izinkan saya nyalain lilin supaya romantis, kata. Ini alasan aja. Dinyalain lilin, dia bakar curugnya itu. Curug itu telunjuknya. Dia bakar telunjuknya sampai tercium bau daging. Lalu si wanita ini bilang, apa yang kamu lakukan? Kamu membakar tangan kamu sendiri. Sampai seperti itu, kamu gila, katanya. Demi Allah, menahan panasnya api lilin saja saya tidak sanggup, apalagi menahan siksa api neraka karena saya berzina dengan kamu. Akhirnya wanita ini lari ke orang tuanya dan minta dinikahi sama laki-laki itu. Wanita cantik nikahin laki-laki gara-gara membakar telunjuknya. Jadi dede yang belum nikah silakan ya. Duruk weh. Insya Allah. Jadi cacat ya. Jadi lu hese jangan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tabarakallah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat, bisa menjadi penguat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga kita dihindarkan dari segala mara bahaya yang ada. Bahaya pemikiran, kesesatan berpikir, kesesatan dalam ilmu. Semoga Allah jaga. Terakhir kita sama-sama melantunkan doa khatamul Quran. Ini doa indah banget. Coba amati artinya. Insyaallah indah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafanna waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah,
kami, liputi kami dengan rahmat Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai imam, pemimpin bagi kami, wa nuran, sebagai cahaya dalam kehidupan kami, wa huda, dan jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, pedoman hidup kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah kami yang senantiasa mengingat dengan baik, teringatkan dengan Al-Quran, dan mau diperingati dengan Quran, mau diperintahkan dengan Quran. Dan ingatkan kami seandainya kami pernah salah, kami lupa, dan kami bertindak sesuatu hal yang bodoh, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, rizkikanlah kepada kami, rizkikanlah kepada kami untuk senantiasa mampu membaca Al-Quran, mampu mempelajari Al-Quran, mampu memahami Al-Quran. Rizkikanlah kepada kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, muliakanlah kami bersama Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, wafatkanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbi, setiap yang bernyawa pasti akan mati, ya Allah. Wafatkan kami dalam sebaik-baiknya keadaan, dalam ketakwaan kepadamu, ya Rabbi. Seandainya ada di antara kami, ya Allah, para orang tua, guru yang hadir di sini, ya Allah, muliakan mereka, berikan kesehatan kepada mereka, ya Allah. Hadir di antara kami para ibu, ya Allah, ya Allah, berikan kesabaran kepada ibu kami, saudara kami, saudara wanita kami ini, ya Allah. Wanita yang mulia ini, ya Allah, para ibu, tolong dijaga, ya Allah, berikan kesabaran kepada mereka, terima setiap amalnya, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, dan mampukanlah kami sebagai anak untuk senantiasa memuliakan orang tua kami, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, Masjid At-Taqwa ini, ya Allah, menjadi saksi persaudaraan kita semua, ya Allah. Muliakan masjid ini, makmurkan masjid ini, ya Allah, persaudarakan kami semua, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, muliakanlah, berkahilah wilayah Cicurug ini, ya Allah, bebaskan dari penyakit dan mara bahaya, sehingga kemudian bisa mendatangkan fitnah yang tidak baik kepada kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat fis sabil haqq, berlomba-lombalah dalam kebaikan di jalan kebenaran. Mohon maaf seandainya ada kesalahan kata yang disampaikan atau ada pihak-pihak yang tersakiti. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari seseorang yang kurang baik di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling mengingatkan, saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.